Perkenalkan, nama saya Lia Kartiwi, salah satu mahasiswa dari IKIP Siliwangi yang sedang menjalankan KKN. Pada siklus pertama, saya akan mengobservasi dan mewawancara 3 keluarga di sekitar rumah tentang pembelajaran daring. Cekidot. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Lia dari kampus IKIP Siliwangi. Di sini saya akan meminta waktu Bapak sebentar untuk mengobservasi dan wawancara mengenai pembelajaran daring. Bagaimana Bapak memberikan perhatian kepada anak Bapak di masa pandemi sekarang ini? Saya Yusran, orang tua dari Anak Papi. Anak saya sekarang kelas 3 SD. Pembelajaran daring di masa pandemi ini memang menjadi sebuah tantangan buat kita semua ya. Jadi karena memang faktanya seperti ini, artinya kita juga harus beradaptasi. Yang coba kami lakukan sekarang adalah bagaimana menyiapkan anak ini melakukan pembekalan, terutama untuk materi-materi yang kemungkinan akan dipelajari besok hari. Biasanya kami melakukan evaluasi dan pembekalan kepada anak di malam hari setelah kami bekerja, dan pagi hari setelah waktu subuh sebelum kami berangkat bekerja. Kemudian hal apa aja yang dilakukan anak Bapak sehari-hari di rumah? Jadi masa pandemi ini karena memang proses sosialisasi di luar terbatas, maka anak-anak lebih banyak di rumah. Yang mereka lakukan biasanya adalah bermain bersama saudaranya, kemudian belajar juga, kemudian membantu pekerjaan orang tua, kemudian kita melatih juga mereka pada saat kita pulang kerja, kita melatih mereka untuk bercerita ya, apa yang mereka alami selama seharian. Jadi walaupun kita tidak seharian bersama dengan mereka, setidaknya anak juga merasa diperhatikan oleh orang tua karena kita bertanya, dan orang tua juga tahu aktivitas yang mereka kerjakan di rumah apa saja selama seharian. Dan pada masa pandemi ini kan pembelajaran sistemnya daring. Bagaimana pendapat Bapak, setuju atau tidak? Pembelajaran daring ini kan ditempuh dalam rangka untuk memutus mata rantai pandemi ini ya. Jadi itu sebagai langkah preventif yang mungkin juga tetap kita bisa hargai. Cuman pembelajaran daring ini kan terutama udah berjalan hampir 1 tahun lebih ya, masuk tahun kedua proses pembelajaran. Karena ada anak-anak yang lulus SD pada saat kelas 6 nggak pernah ke sekolah sama sekali gitu ya. Anak saya ini terutama karena dia udah kelas 3, tetap harus kita ada evaluasi menurut saya ya, dari pemerintah, dari departemen-departemen yang terkait ya. Perlu ada sebuah evaluasi yang menyeluruh, apakah langkah ini tepat ya. Terutama harus dievaluasi adalah bagaimana dampak penyebaran virus pandemi ini, COVID ini, terutama untuk anak di usia sekolah SD misalnya deh. Seberapa banyak dari mereka yang kemudian terjangkit COVID, kemudian bagaimana dampaknya bagi anak itu sendiri, sehingga kita bisa punya data yang cukup real untuk kita kemudian dapat mengambil keputusan, dapat mengambil solusi dari data yang betul-betul real. Apakah anak sebesar ini memang bisa berpengaruh besar terhadap dampak pandemi ini atau tidak, sehingga nanti kita bisa memutuskan apakah dari ini tepat atau tidak dari evaluasi itu. Menurut Bapak, apa perbedaan pembelajaran daring dan offline? Iya, kalau dia daring kan ada proses sosialisasi ya. Kalau dia online, pembelajaran offline di sekolah pasti dia ada proses interaksi dia dengan gurunya, kemudian ada sosialisasi dia dengan teman-temannya. Kita harapkan dengan sosialisasi itu dia bisa berkembang ya, dia bisa berkembang bukan hanya secara kognitif tapi juga secara bersosial dengan teman-temannya. Kalau di masa pandemik dengan online ini hal-hal itu terbatas kan ya, jadi sosialisasi itu hanya dilakukan di lingkungan dekat, kemudian di rumah. Kemudian ada juga materi-materi menurut saya bisa disampaikan melalui online, tetapi ada juga materi-materi yang sepertinya kurang bisa diterima, kurang bisa dipahami anak secara kalau dilakukan secara daring. Karena menurut saya proses pembelajaran itu kan bukan cuma secara kognitif, tapi bagaimana menanamkan karakter kepada anak, bagaimana dia ada contoh di sekolah, kan ya, bagaimana ada bimbingan guru di sekolah,
proses-proses seperti itu yang kemungkinan agak sulit karena harus ada contohnya, harus tauladannya, harus ada praktikumnya. Hal seperti itu yang sepertinya agak sulit untuk memahamkan anak dengan cara online. Apakah waktu pengiriman tugas dibatasi oleh guru, Pak? Saat ini di sekolah anak saya pengiriman tugas terbatas ya, misalnya ada pembelajaran untuk yang tahap pertama di pagi hari itu tugas dikerjakan dari setengah 8 pagi dan harus dikumpulkan paling tidak jam 10.30 ya, setengah 11 gitu. Apakah kendala yang Bapak alami pada saat pendampingan belajar anak? Kendala ya, pertama alokasi waktu ya. Kebetulan kami bekerja sehingga waktu buat mendampingin anak ya terbatas ya. Kemudian karena kita juga profesinya bukan pengajar ya, sehingga ada materi-materi yang mungkin kurang terdeliver ya secara baik kepada anak, mungkin itu. Kemudian bagaimana Bapak mengatasi kendala tersebut? Pasti ada sisi yang terkalahkan ya, ada antara waktu mencari nafkah dan waktu mendampingin anak, pasti ada yang terkalahkan ya. Jadi suatu saat mungkin mencari nafkahnya yang lebih dahulu kan, kadang tapi lebih banyak kita usahakan lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk mendampingin anak. Jadi memang mencari nafkah menjadi sisi yang kurang lebih sedikit terkalahkan ya di samping yang kita utamakan memang mendampingin anak. Jadi bagaimana caranya anak tetap didampingin setiap hari. Kemudian apakah anak dapat memahami semua materi yang disampaikan oleh guru? Seperti yang saya sampaikan di atas ya, ada materi-materi memang yang bisa disampaikan secara online hanya dengan membaca. Tapi ada juga materi-materi yang setidaknya butuh latihan lebih banyak gitu ya, butuh praktis lebih banyak, kemudian harus ada pendalaman, harus ada pemahaman. Nah, hal-hal itu mungkin yang kurang bisa. Kemudian apa tindakan Bapak untuk mengatasi ketika anak tidak mau belajar? Oke, anak-anak gitu ya. Kadang kalau udah mogok, namanya kita orang tua kan ada capeknya juga, ada keselnya juga, ada marahnya. Tapi kita berusaha buat mengembalikan bahwa tujuan kita kan sebenarnya buat pendidikan anak ya, biar dia paham. Sehingga kita berusaha sedapat mungkin untuk menghilangkan efek-efek negatif seperti tadi. Kita berusaha untuk menghibur, kita berusaha untuk memotivasi, kemudian kita ngajak dia untuk bermain, melakukan aktivitas lain untuk sekedar menghilangkan kejenuhan, menghilangkan stres yang dialami anak. Biasanya itu yang kita lakukan. Kemudian aplikasi apa yang digunakan guru saat pembelajaran daring? Saat ini di sekolah anak saya itu menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mengirimkan video pembelajaran, kemudian ada video pembelajaran, kemudian untuk pengiriman tugas dilakukan dengan ada proses pertemuan juga dengan video call, saudara membaca doa belajar tiap hari. Biasanya guru membagi menjadi beberapa tahap siswa, beberapa kelompok 1 misalnya dia akan video call dengan gurunya untuk sekedar tegur sapa, untuk sekedar membaca doa dulu, doa belajar sebelum dimulai proses pembelajaran. Kemudian pengiriman tugas bisa dilakukan dengan pengiriman video, bisa dilakukan dengan pengiriman voice note juga. Dan untuk pertemuan yang terbatas biasanya dilakukan dengan Google Meeting dan aplikasi Zoom. Kendalanya sih sejauh ini untuk penggunaan aplikasi tersebut hampir tidak ada ya, kecuali kalau lagi nggak ada kuota aja ya. Tapi insya Allah kuotanya tetap ada, kita selalu sediakan. Kemudian saya ada masukan ya, satu ya, masukan saya jika memang pembelajaran dapat secara daring, terutama untuk pemberian materi dan penugasan, sebaiknya materi dan tugas diinformasikan sebelumnya, minimal H-1 atau dapat diberikan dalam bentuk rencana pembelajaran mingguan. Hal ini kita harapkan sehingga orang tua dapat menyiapkan siswanya, peserta didik. Jadi di sela-sela waktu orang tua bisa santai atau punya waktu, dia bisa membekali anaknya dulu ya, bisa membekali anaknya sesuai dengan
rencana pembelajaran tersebut. Ini sangat membantu menurut saya, terutama untuk orang tua yang bekerja yang harus mengalokasikan waktunya untuk ngajarin anaknya, ngevaluasi anaknya, untuk pemberian materi dan penugasan sebelum hari H. Ini sangat membantu untuk menyiapkan peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya tangkap dari hasil wawancara ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga pandemi ini segera cepat berakhir dan sekolah kembali bertatap muka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lia dari kampus IKIP Siliwangi, Ya. sedang menjalankan KKN. Di sini saya akan meminta waktu Ibu sebentar untuk mengobservasi dan mewawancara mengenai pembelajaran daring anak Ibu. Iya. Pertama, bagaimana cara Ibu memberikan perhatian kepada anak Ibu di masa pandemi sekarang ini? Ya, paling membatasi waktu bermain. Setelah bermain harus mencuci tangan dan bersih-bersih diri. Kemudian kegiatan apa aja yang dilakukan oleh anak Ibu di rumah? Belajar daring, mengaji, menonton, dan paling bermain sama adik. Kemudian kan sekarang sekolah dirumahkan. Ya, Pembelajaran melalui daring. Apakah Ibu setuju? tidak setuju sama sekali. Kemudian apa perbedaan pembelajaran online dan offline? Kalau online, anak sulit memahami pelajaran dan menjadi kurang disiplin. Terus, udah itu aja. Kemudian apakah ada waktu batas pengiriman tugas ke sekolah? Kadang dibatasi sampai jam 2 siang. Kemudian adakah kendala yang Ibu alami pada saat pembelajaran daring? Ada kuota sama anaknya kurang sulit diatur, apa semuanya sendiri. Jadi kurang disiplin gitu Kurang ya. disiplin. Kemudian bagaimana Ibu mengatasi kendala tersebut? Dibujuk-bujuk aja lah. Nggak dimarahi ya? Kadang-kadang, Bu. Kemudian apakah anak dapat memahami semua materi? Kurang memahami. Kalau sama ibu mah ya begitulah. Kurang mungkin Beda gitu ya? Beda kalau sama ibu guru. Kemudian aplikasi apa yang dilakukan oleh guru saat pembelajaran daring? Aplikasi WA sama Zoom. Berapa kali dalam seminggu? 2 kali. 2 kali. Ya. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, Semoga sama-sama. pandemi ini cepat berakhir. Ya, amin. Kemudian sekolah Cepat dibuka bisa ya, Bu ya. dibuka tetap muka lagi. Iya. Assalamualaikum Ibu. Di sini saya meminta waktu Ibu untuk mengobservasi pembelajaran dari anak Ibu. Saya dari IKIP Siliwangi sedang menjalankan KKN. Apakah pembelajaran daring ini Ibu setuju? Tidak. Tidak. Apa perbedaan pembelajaran daring dan online? Kalau daring itu cuma lewat WhatsApp diberitahu. Kalau offline kan bisa bertatap muka, sekaligus anak-anak kan cepat mempelajari. Ya. Kemudian adakah kendala di saat pembelajaran daring? Ada. Kalau daring kan kadang anak tuh susah, dibilangin suruh belajar nggak mau kan. Ya. Terus paling maunya dinasehatin baru. Kemudian apakah pengumpulan tugas dibatasi oleh guru? Dibatasi sampai jam 2 dari 2 jam 10. siang. Kemudian apakah tindakan Ibu ketika menghadapi kendala anak sulit belajar? Ya paling dinasehati biar mau gitu. Kemudian aplikasi apa yang digunakan oleh guru? WhatsApp. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan pada siklus 1 berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya saya akan melaksanakan siklus KKN kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.